Kejadian infeksi oportunistik berulang yang berbeda jenis pada sistem saraf pusat pasien dengan HIV. Pendahuluan, dalam tubuh seseorang yang terinfeksi HIV, menurunnya sistem kekebalan tubuh menyebabkan seseorang terkena infeksi dari organisme yang biasanya tidak menyebabkan penyakit yang disebut sebagai infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik pada sistem saraf pusat yang dapat timbul akibat penurunan kekebalan tubuh pada penderita HIV adalah toksoplasmosis, meningitis cryptococcus, dan tuberkuloma. Pada seorang pasien dengan HIV, tidak umum ditemukan lebih dari satu infeksi oportunistik. Laporan kasus, dilaporkan kasus seorang laki-laki berusia 26 tahun datang dengan keluhan penurunan kesadaran secara perlahan-lahan sejak lebih kurang 2 minggu yang lalu, berupa sering mengantuk, makan sedikit, dan bicara melantur. Sebelumnya, terdapat sakit kepala, kelemahan kedua sisi tubuh, dan kejang berupa kaku kelojotan seluruh tubuh. Terdapat riwayat didiagnosis HIV dan toksoplasmosis cerebri 2 tahun yang lalu. Terdapat riwayat tuberkulosis paru dan tuberkuloma 1 tahun yang lalu. Pemeriksa MRI kepala dengan kontras didapatkan lesi iso atau hipointens multiple berbentuk rounded dengan ukuran bervariasi. Diameter terbesar 4,5 cm di globus pallidus disertai komponen kalsifikasi. Setelah pemberian kontras, tampak penyenyatan berbentuk cincin, tampak pada gambar 1A, kesan tuberkuloma intracerebral disertai edema cerebral, tampak pada gambar 1B. Penderita mendapat terapi isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan etambutol setiap hari dalam 2 minggu, dilanjutkan 2 kali seminggu. ARV-TLE, tenofovir, lamivudin, dan efavirenz diberikan 1 kali sehari. Pada perawatan hari ke-17, terdapat perbaikan kesadaran pada pasien dan mulai bisa diajak untuk berkomunikasi. Diskusi, pada 2 tahun sebelumnya, pasien didiagnosis dengan toksoplasmosis. Pada MRI kepala, terdapat lesi multiple dengan peripheral enhancement di lobus parietal bilateral, occipital kiri, temporal kanan, basal ganglia kanan, dan femur cerebellum, tampak pada gambar 3A, serta tampak edema periferal yang masif, tampak pada gambar 3B. Kemudian, pada 1 tahun yang lalu, pasien mengalami keluhan yang sama. Pada saat itu, penderita telah didiagnosis tuberkulosis paru dan sedang mengkonsumsi OAT. Pada MRI kepala dengan kontras didapatkan lesi dengan peripheral enhancement di lobus parietal kanan, tampak pada gambar 4. Penderita didiagnosis sebagai tuberkuloma. Oleh karena riwayat infeksi sistem saraf pusat sebelumnya dan manifestasi infeksi oportunistik sistem saraf pusat yang tidak spesifik, terdapat kemungkinan infeksi oportunistik yang sama maupun infeksi oportunistik jenis yang berbeda dari sebelumnya. Pemeriksaan pencitraan diperlukan untuk penegakan diagnosis. Tuberkulosis paru dan tuberkuloma yang dialami pasien 1 tahun yang lalu mendapat pengobatan rutin dan respon pengobatan bagus, terlihat dari foto ronsen toraks yang tidak menunjukkan adanya lesi paru yang tersisa, tampak pada gambar 2, dan lesi tuberkuloma lama yang resolusif, tampak pada gambar 1. Pada kasus ini, terdapat kemungkinan tuberkuloma sebagai reaksi paradoksikal.